Yang kedua, saya cuma mau minta doa tambahan kepada Cak Nun supaya saya segera diberi momongan. Insya Allah saya berniat Cak Nun, kalau memang saya punya anak dan kemudian anaknya laki-laki, insya Allah namanya itu ingin Mustafa Ainun Suprabana, insya Allah. Dan insya Allah saya akan pergi ke Rembang, ke Semarang, dan ke Jogja untuk meminta doa. Ingatan mawon Cak Nun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk anak kita respon langsung. Awakmu saiki sing idek karo arek cilik-cilik, anggere ana arek cilik sayang ngono. Ketemu di dia sayang ngono iku yo mbuh bentuknya macam-macam ya. Ya untuk ini karena ini indah dan mulia keinginannya, dan itu juga seperti yang memang disarankan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah ya, muga-muga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izhar, datang dari Selempitan Ketiak, Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Bajulmati ya Nun. Mudah-mudahan Cak Nun juga pernah dengar nama Bajulmati. Biarpun bajulnya mati, tapi yang tetap kami tetap ingin hidup manusianya. Yang saya maksud manusia yang manusia. Jadi tidak hanya manusia secara biologis saja, tapi mentalnya mental buaya itu Pak. Biar buayanya mati. Ngeten Cak Nun, saya itu kepingin khususnya di lingkungan saya, kepingin betul-betul karep ini Pak ya, Cak, kepingin bagaimana saya dan kawan-kawan itu bisa menerapkan, ngelakoni Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Nah tapi kenyataannya di lapangan saya sering berbenturan dengan apa itu istilahnya, dengan pihak-pihak lain yang juga katanya juga kepingin rahmatan lil alamin. Nah ini pertanyaannya, kudune ya apa Cak? Begitu biar nanti saya pulang yang jauh dari sana, pelosok, sehingga nanti saya bawa bekal untuk bagaimana betul-betul rahmatan lil alamin itu bisa terwujud di sana. Karena kasus yang di sekitar saya itu ada jalan lintas selatan, dan itu bagi saya dan kawan-kawan di sana itu merupakan jalan yang jadi harapan sekaligus juga tantangan. Jadi mohon maaf Pak Kapolres, kalau di sana itu sudah anak kecil-kecil sudah kenal narkoba, kenal itu sudah biasa. Dan ini saya kalau sinau alam itu ada sedikit ancaman juga dari yang namanya kapitalisme. Kalau radikalisme, insya Allah masyarakat di sana selama masih mau tahlilan, istighosah, mau gotong royong, insya Allah radikalisme tidak akan muncul di sana. Tapi yang namanya kapitalisme, insya Allah ini sudah mulai, dan itu sudah mulai sedikit mengganggu keseimbangan alam. Gunung-gunung yang ada di hutan-hutan yang katanya sebagian bapak-bapak kita itu menjadi hutan lindung, tapi sekarang digerus, digempur, dan bertujuan untuk apa itu namanya, untuk mendatangkan kapital, untuk kepentingan kapital. Saya kira itu saya nggak bisa panjang lebar, sebetulnya banyak sekali unek-unek, tapi ya mudah-mudahan nanti Cak Nun bisa membaca karep saya, dan saya nanti kudune ya apa, sehingga kenyataannya nanti betul-betul rahmatan lil alamin itu yang saya dapatkan. Sekian, kembang delimo merang teles, nedon rimo pangeran sing bales, korani teles pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan-awan mangan dingklik sore-sore isungkun terus dewe. Oke, berikutnya Mas, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lavelia. Dulu saya tinggal di Kepanjen, besar di Kepanjen, dan kemudian saya menikah terus pindah ke Batu.
Ya, pertama sebetulnya saya ingin bertanya kepada Bapak Bupati, tapi kebetulan Bapak Bupati sudah pergi, jadi mungkin siapapun yang bisa menjawab. Ini ada apa ya? Sedikit keresahan terhadap warga-warga kabupaten yang ada di pucuk, Pak. Kados Pujon, Ngantang, Kasembon itu kan agak kesulitan untuk mengakses, misalnya mau ngurus SIM atau ngurus apapun itu kan jauh, Pak, karena kebetulan kan semuanya berpusat di Kepanjen. Kalau dulu saya tinggal di Kepanjen gampang, kemana-mana dekat, tapi kalau yang di Pujon, Ngantang itu agak kesulitan juga kalau untuk harus ke Panjen, dan itu tidak mungkin selesai satu hari, Pak. Itu gimana untuk efisiensinya terhadap waktu, terhadap biaya yang harus dikeluarkan gitu loh, Pak. Apakah ada solusi yang bisa diterapkan atau mungkin dikumpulkan dulu di tiap-tiap kecamatan atau bagaimana, nanti dibarengkan ke kabupaten, tinggal nanti selesai ngambil atau bagaimana, terus monggo gimana untuk solusinya, karena ya kebetulan teman-teman itu ya sering kesulitan, Pak. Kalau misalnya dari Ngantang, dari Kasembon itu kalau mau ke Kepanjen itu harus lewat Kota Batu dulu, Kota Malang dulu, baru ke kabupaten, kan jauh sekali. Jadi bagaimana untuk supaya teman-teman itu bisa terakomodir juga tidak terpinggirkan gitu, Pak, walaupun memang tempatnya di pinggiran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma mau minta doa tambahan kepada Cak Nun supaya saya segera diberi momongan. Insya Allah saya berniat, Cak Nun, kalau memang saya punya anak dan kemudian anaknya laki-laki, insya Allah namanya itu ingin Mustafa Ainun Suprabana, insya Allah. Dan insya Allah saya akan pergi ke Rembang, ke Semarang, dan ke Jogja untuk meminta doa. Ingatan mawon, Cak Nun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk anak kita respon langsung. Awakmu saiki sing idek karo arek cilik-cilik, anggere arek cilik saya ngono. Ketemu di dia saya ngono itu yumbuh bentuknya macam-macam ya. Ya untuk ini, karena ini indah dan mulia keinginannya, dan itu juga seperti yang memang disarankan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah ya, muga-muga ya. Oke. Monggo berikutnya, Mas. Saya dari Arek Kepanjen sini, Cak Nun. Tadi bicara tentang faham khilafah dan faham nasionalisme. Kayaknya faham khilafah ini kok kayak menakutkan, kok kados medeni ngoten nih kadosane. Sampai ada momen Cak Nun membahas tentang faham khilafah ngoten nggih. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah faham khilafah ini harus ditakuti? Apakah tidak bisa dikombinasi antara faham khilafah dengan faham nasionalisme? Kados ngonten Cak Nun. Kersane napa? Kadang kan wonten rencang-rencang sing mempunyai faham sangat amat syari ngono wonten sampai lali lek asline nggih tiang Jawa ngoten lho. Sampai lali. Makanya kok saya dari tadi mendengar seolah-olah faham khilafah ini kok wah jadi momok gitu loh. Padahal saya sendiri menganggap biasa gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang wow gitu loh. Saya menganggap apa nggak bisa dikomben pemahaman ini gitu loh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya langsung menjadi rangkaian berpikir, saya mohon izin untuk ngerespon ya, bukan jawab. Satu, makanya tadi saya sarankan agar ada semacam simposium atau halakoh antar tokoh-tokoh agama yang menyangkut masalah itu dari NU, Muhammadiyah, MUI dan seterusnya. Mari ngono rakyatnya dikei fatwa atau dikei informasi sing wis mateng. Ojo dibiarkan rakyat menjadi lapangan pertengkaran. Satu. Nomor loro, kan saya sudah bilang loh, khilafah itu secara substansial ya wis kedaden khilafah itu ndek ndi. Kabeh alam, kabeh kewan itu ya khalifah. Kita meskipun khilafahnya kewan beda dengan manusia. Kalau kita itu dengan sadar kita dijadikan khalifah dan kita bekerja sebagai khalifah. Dan itu untuk semua manusia. Dan salah satu idenya adalah bikin negara khilafah Islam. Tapi itu salah satu ide. Tidak ada nas yang benar-benar menyarankan secara eksplisit seperti itu. Dua ya. Nomor tiga. Ini kalau Anda ngomong tadi apa ya, combine ya,
merger apa meneh. Ini maunya nggak merger tapi replace. Masalahnya mau replace, jadi sing wis ana iki diganteni. Nah, sing tak wedeni iku proses ganteni iki lak gelut gak karu-karuan. Iki lho masalahnya. Bukan nek khilafah gak tak wedeni, saya seneng. Tapi kalau untuk menerapkan itu secara formal, politis, teknis, strategis, harus menghancurkan sekarang yang sudah ada, itu kan kudu dihitung temen rek mudorot karo manfaatnya lebih gede ndi, ngono ya, gitu loh. Jadi alhamdulillah Anda menanyakan itu dan mudah-mudahan Anda menjadi bagian dari yang ikut menyelamatkan kita semua, ya, ngono gitu. Wes, masih ada satu lagi. Oke, satu lagi terakhir ya, setelah itu lagu. Kulo Adam dari Batu. Kulo kajeng tanglet kegelisahan kulo lah. Ningali perkembangan zaman sakniki niku lho. Niku perkembangan zaman sakniki kan kulo niki asale dadi wis wong gak karo-karuan, dadi lingkungan kulo nggih rada gak karo-karuan pisan. Terus kulo niku mbayangaken lek misale duwe anak ngoten lho. Mas yo kulo sik bujang tapi wis mbayangaken. Mulai nakale kulo pikir wis paling gak karu-karuan, tapi kulo ningali adik-adik kulo niku kok tambah gak karu-karuan nemen, Mas. Dan fasilitas pun meh lengkap ten lingkungan kulo, mulai wis golek botol pun saiki wis oleh enten nggone ngoten lho. Nggon miras nggene enten hiburan malam pun lengkap. Terus kula niku gelisah. Tek misale ya napa sih carane didik anak ben saged mengikuti perkembangan zaman tapi mboten menyimpang dari syariat lah. Elek-eleke ngoten. Dan pingine wong tua niku kan wis mboten sampai anak wis bejat kayak bapake ngoten. Kali pendidikan itu kan kayak kula dikerasi ngoten nggih mboten seneng. Dilusi nggih ngliwar. Kula ini tengah-tengah tapi nggih ngliwar napa. Nama saya Rasidi, saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Yang saya tanyakan di sini tentang kebenaran tadi, bahwa kebenaran itu ada yang lebih tinggi dari kebenaran, yaitu indah. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita menilai diri kita itu bahwa paham yang kita anut saat ini adalah benar. Tidak menutup kemungkinan bahwa aliran yang mereka miliki seperti paham-paham yang menganut paham yang ingin mendirikan negara khilafah itu juga tidak menutup kemungkinan itu benar seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Cak Non. Benar atau Anda pasti benar, semua berdialektika, bermusyawarah. Jadi tidak ada kebenaran mutlak pada setiap orang atau pada setiap kelompok. Jadi semuanya mungkin benar, mungkin salah. Yang kita cemaskan adalah simulasi ketika sebuah kebenaran dipaksakan sehingga berbenturan dengan kebenaran yang sudah ada. Terus kita khawatir benturannya ini sebenarnya. Gitu deh. Karena itu kan harus disimulasi. Misalnya ngene, sapa sing arek wedok ayu di Jakarta sing wis duwe bojo misalnya. Oh ya, enggak, saya tanya. Misalnya siapa wanita yang sekarang cantik yang paling terkenal di Jakarta? Arsanti sudah punya suami belum? Sudah, oke. Anda ingin sekali memperistri Arsanti, misalnya gitu ya. Boleh enggak? Secara murni boleh kan? Hak kita toh. Tapi kalau kita simulasi lah, kalau kamu terapkan bener, bacoan lah karo bojo. Itu loh maksudnya. Jadi Anda simulasi, Mas. Faltandur nafsu ma qaddamat ligot. Jadi kalau kamu punya ide, itu kamu bayangkan terapannya bagaimana, akibatnya apa, lingkungan masalahnya apa, kompleks problemnya apa saja, itu kita bayangkan. Nah, yang kita antisipasi adalah hasil simulasi itu tadi. Gitu loh, Dek. Apalagi khilafah itu sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila menurut saya. Apanya yang salah dari Pancasila? Yaitu salah satu terjemahan Islam di dalam cara berpikir Indonesia.
Yaitu Islam itu ya Pancasila itu ya, semua di Pancasila itu ada di dalam Islam dan memang itu syaratnya Islam. Itu kan seperti bendera sama nasionalisme, yang kamu hormati kan nasionalisme bukan benderanya. Nah, jangan perlakukan Pancasila sebagai bendera, Islam sebagai bendera. Tapi lihat substansinya. Kalau lihat substansinya, Pancasila tidak mungkin ada tanpa informasi dari Islam, karena tidak ada informasi mengenai Allah itu Maha Esa kecuali dari Al-Quran. Tapi jangan terus bilang berarti dasar negara kita Quran. Ya ojo ngono ta. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Kita harus empan papan gitu loh. Kita itu cantik atau ganteng terus kita jalan sama orang jelek, kan enggak usah ditunjuk-tunjukkan bahwa kita cantik jalan sama orang jelek. Mbok jangan menikmati kesalahan orang, jangan menikmati orang itu lebih bodoh atau lebih jelek dari kita. Orang Islam ini kadang-kadang tidak punya kerendahan hati itu loh. Seperti Pak Zakir naik itu, wah bener, anjane bener, cuman gak tego nek aku nang wong liya ngomong ngene iku gak tego. Gitu loh. Wis tong ganteng yo ganteng tapi ojo gantengi wong, ngerti ya? Gede ya gede tapi ojo ngedeni wong. Sugih ya sugih tapi ojo nyugi wong. Mulane wong Jawa gak gelem dindas-ndasi, kan gitu kan. Jadi itu masalah psikologis dan budaya sebenarnya. Itu Mas ya. Ini perlebaran. Jadi jawaban untuk Anda tadi sebenarnya sekali lagi itu simulasinya. Simulasi itu apa? Pembayangan loh. Kalau kamu mau jualan apa, kan nanti kamu bayangkan pasarnya siapa, yang beli siapa, kira-kira tahan berapa lama, kamu sehari bebeknya berapa yang kamu sembelih untuk kamu jual, cocoknya 50 apa 25 saja apa 75, akan menentukan usianya. Kalau kamu tidak punya simulasi itu, kamu akan tabrakan pada suatu hari, karena kamu tidak membayangkan. Nyetir saja kan pakai simulasi, Mas. Kalau kamu nyetir truk gandeng itu jangan pakai rasa dan tekniknya sepeda motor, karena dirimu adalah truk gandeng itu. Jadi nek kate menggok kudu ana haluan sing ombo sik. Nek motor gak zet ngene iki. Lah nek kon nyetir truk nganggo teori motor, tabrakan kon, nabrak-nabrak uang gitu loh Mas, maksud saya. Jadi tidak ada yang menakutkan dari khilafah, bahkan hidup adalah khilafah. Saya ingin menyatakan hidup saya setuju khilafah. Yang tidak saya setujui adalah itu dijadikan sesuatu yang memaksa keadaan yang sekarang harus dirubah. Kan gak iso dari nol, Mas. Iku berarti tuku mobil nyari iki ono mobil iki ayo didandani nggar titik CE rahmatan lil alamin. Nek ngono iku jenenge duduk bengkel motor. Kita butuh bengkel, nek ngono jenenge showroom. Nek showroom berarti tuku mobil nyar. Kene iki mek tukang tambal ban, Mas, duduk wong dodol ban. Gitu ya, Mas ya. Nek dodol ban wis gak peduli bocor-bocor wong kari tuku sing nyar. Nah iki lak karepe nawani sing nyar. Padahal yang kita bisa lakukan sekarang itu nambal ban. Jadi kita kayak aku iki mek tukang tambal ban. Bukan saya menawari ban baru. Upama aku duwe ide ban baru tidak akan saya paksakan. Aku ki yang duwe kritik berat kepada NKRI, tapi tidak pernah saya paksakan. Salah NKRI ini salah sejak lahirnya. Wah, aku akeh teoriku, cuman aku gak kira memaksakan sesuatu. Ngono loh. Mulane aku ya gak tahu diurung-urung sapa-sapa. Gitu loh. Ya Mas, ngerti ya Mas ya. Yang kita takut memaksakannya itu loh. Tuh. Nah, pemerintah harus tegas sampai di mana yang disebut makar, sampai di mana yang disebut apakah kalau pendapat saja itu boleh disebut makar dan seterusnya. Kalau sudah berbahaya kenapa tidak ditangkap saja, kenapa tidak diatasi secara hukum saja, kan begitu. Benar ya Mas ya. Aku janjane ngene-ngene iki aku ya gak ada masalah, aku pribadi. Saya dekat juga dengan teman-teman Hizbut Tahrir kok. Saya juga ngerti riwayatnya Hizbut Tahrir sejak di Timur Tengah sampai ke Bogor sampai sekarang ini. Aku juga ngerti riwayatnya semua. Gitu loh. Dan aku ndak anti sopo-sopo, aku ini antimu. Dan antisipasi paling ngono ya. Tepuk tangan untuk para penanya yang bagus-bagus. Untuk temannya dari Kalimantan, mohon maaf kalau kadang-kadang campur bahasa Jawa. Apakah orang sak Kepanjen kudu menyesuaikan bahasa Kalimantan atau satu orang dari Kalimantan menyesuaikan diri dengan bahasa Kepanjen? Ya gitu Mas ya.
ya Anda tamu di sini ya ya apa caranya paham bahasa ini gitulah. Saya menyesuaikan dirinya kan ke Kepanjen bukan ke Pontianak kan gitu kan. Ya Mas enggak apa ya Mas ya. Sudah bisa bahasa Jawa belum? Insya Allah ya. Ya cuman logatnya tetap logat Dayak gitu ya. Oke. Kebersamaan dalam silaturahmi. Jadi ikatannya harus sebanyak mungkin yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo ikatan organisasional, ojo ikatan politik, tapi juga ada ikatan yang berdimensi-dimensi sehingga kita tidak mudah dipecah belah satu sama lain. Jadi harap diketahui bahwa foto-foto ibu ini sudah sampai ke Pak Tito semuanya malam hari ini. Semua yang dilakukan ini. Aku konco-konco sing dari Polri yang pakai seragam ikut pengajian itu juga saya ikut doakan semuanya, mudah-mudahan lancar. Saiki polisiku di satu pihak menjadi sorotan masyarakat karena berbagai kelemahan dan kekurangannya, tapi di lain pihak juga menjadi idola masyarakat. Tambah akeh arek wedok-wedok kepengin mlebu polisi. Wis mulai sing lanang-lanang wis mulai gak wani ngerabi. Si opo iki ngene iki ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan ya. Ya Allah, kairek, ya Allah, gak apa-apa. Nanti saya mohon dengan sangat Bapak-bapak, panjenengan dan semua, kalau ada respon sebelum saya menjawab secara keseluruhan, saya buka pintu untuk ikut merespon supaya sinau barengnya selengkap mungkin. Nah, sekarang kita dengarkan bersama. Saiki wis jam 12 kurang 10 menit rek. Jadi iya rek, ya oke, ya. Ya pokoknya angon deh rek, angon mungkin lemong, jadi saling ngomong satu sama lain didelok. Hidup itu bergerak, ndak ada kepastian kecuali akidah dan kelakuan baik itu. Tapi iramane ya apa waktune sak piro itu kita harus punya kelulusan kecuali militer. Nek militer ya ngene ya ngene ngono ya ngono, nek gak dadi militer. Nek militer di tangan, ayo apel, hak saya mau tidur mau apel lah, gak tadi tentara kon lah ngono ya. Jadi jangan juga menolak militerisme karena militerisme harus dilakukan oleh militer. Dan kalau tidak begitu tidak jadi tentara. Polisi juga dengan sistem militer juga di dalam pembangunan dan pendadaran personel-personelnya. Oke, saya persilakan Mas Imam nyatet ya Mas ya. Oke, silakan. Ya, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Janun. Menurut masyarakat pada umumnya, kami ini adalah kaum minoritas kayak gitu Janun. Karena tunanetra itu adalah kaum difabel yang mempunyai kekurangan ya cacat yang lebih umum seperti itu. Saya berpikir saya boleh berpikir begini, aku tadi wong gak ketok iki asline ya gak gelem. Cuma apa yang sudah disampaikan oleh Cak Nun kudune ya pas kudu ngene iki wis. Allah menciptakan saya, menciptakan kami beserta teman-teman di persatuan kami itu adalah memang harus tunanetra seperti ini. Ini menurut kesadaran kami. Namun setelah kami masuk pada lembaga apapun, lembaga etik, itu kami selalu harus memberikan advokasi pada teman-teman, mulai dari pendidikan, hukum dan sebagainya, karena yang lebih sering kita temui itu adalah diskriminasi kan seperti itu. Nah, ketika saya berpikir tentang diskriminasi, saya kembali mendengar ada pengajian di setiap majelis itu bahwa taubat itu sangat penting. Padahal menurut saya setiap kali saya temui diskriminasi, ternyata yang tunanetra itu adalah kami. Saya sering bilang sama teman-teman, tapi yang cacat penglihatan itu adalah mereka, kan seperti itu.
Padahal kalau saya boleh berbicara isi dari taubat itu yang saya ketahui sedikit, ladina amanu wa hajaru wa jahadu bisabilillah. Nah, kalau taubat ini harus bercucuran air mata, taubatan nasuha, terus kemudian berdarah-darah air mata ini, lo kok cie lo gak ketok kate dijojo ditokno getihe lah ya apa sih kan gitu. Jadi kalau boleh berpikir mungkin taubat itu adalah hijrah, dan hijrah itu adalah jihad, dan jihad itu adalah fi amwalihim, dan seterusnya itu mohon dilanjutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk semuanya, bahwa kami ini sakjane ya gak gelem ngono iku sebenarnya gitu. Cuman kalau kita masuk kepada lembaga etik, saya titip juga kepada Pak Kapolres, mohon ketika ada teman saya ada kendala dengan hukum, mohon diberikan advokasi penuh supaya mereka ini masuk berada pada haknya yang sepenuhnya juga. Demikian yang saya sampaikan. Dan setelah saya berbicara diskriminasi, sebenarnya saya ingin sumbangkan lagu, namun karena waktunya tidak memungkinkan, dan saya sangat terkesan dengan lagu Gubahanku gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dirunding sama Mas Imam sama Mas Doni mengenai lagu Gubahanku yang kutuliskan itu ya. Iya. Oke, itu lagunya Daddy Damhuti. Daddy Damhuti itu sekarang hidup di Australia. Hidupnya di masjid. Kalau siang dia kerja di radio, malam dia tidur di masjid. Dia menjadi seorang sufi yang luar biasa. Daddy Damhuti yang menyanyikan dan membuat lagu kutuliskan lagu ini. Meh kayak ya aslinya. Saya mohon izin untuk menjawab secara otentik dan langsung, karena kalau ada jaraknya nanti kurang nyamleng, dan ini privilege bagi saya karena beliau berbeda dengan kita. Ada respon dua Mas dari saya kepada sampean. Pertama, Nabi Musa itu pernah bilang sama Allah, tanya, ya Allah, saya ini merasa sangat dekat dengan kamu dan tidak sama engkau, dan tidak ada satu orang pun yang sedekat aku kepada engkau, kata Nabi Musa. Terus Allah menjawab, oh enggak Nabi Musa, ada orang yang lebih dekat kepada aku. Kamu pergi ke sana, terus Allah ngasih tahu di mana tempatnya dan seterusnya. Terus Nabi Musa mendatangi orang itu. Orang itu buta, bahkan matanya sangat sakit, seperti keluar bola matanya dari comblongannya, seolah-olah mau meloncat keluar. Terus Nabi Musa menangis dan tidak tega, wahai saudaraku, Allah yang menyuruhku ke sini untuk menemuimu, karena katanya menurut Allah engkau yang lebih dekat kepadanya dibanding aku. Perkenankan aku berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan dari sakitmu. Terus orang itu menjawab, jangan Nabi Musa, jangan didoakan agar aku berubah dari keadaanku. Inilah yang membuat aku dekat kepada Allah, karena aku tidak bisa melihat apapun yang lain selain Allah dengan kebutaanku ini. Itu ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa ketoknya Nabi ya kalah karo sampeyan itu kalah. Nomor loro, kalau ini kita terjemahkan secara budaya, sampean dianggap difabel, dianggap cacat, itu kan dari pandangan orang yang merasa normal. Ikulah ilmu tengu. Tengu itu gede lah kanggone semut, tapi kanggone wedhus, temu iku cilik nemen. Nah saiki kan sampean harus mengambil keputusan meletakkan diri di mana. Sampean jangan mau menuruti orang banyak yang menganggap sampean orang cacat. Sampean kan bisa misalnya ngomong gini, gaya apa kon duwe moto, garai kon kepingin duit, garai kon dulu arek wedok ayu, mari ngono bingung dhewe ana mobil model iki, ana merek iki, ana cat ngene, wis gupuk kabeh kon. Aku iki wis angger gembuk wis beres wis. Wis gak. Anda sudah terbebas dari macam-macam yang menyiksa orang di dunia, betul enggak? Dengan kondisi Anda itu. Nah, saiki Anda bisa ambil keputusan untuk berdiri di pijakan yang mana. Menurut cara berpikir yang ini tadi kan
sing celaka kan orang kita ini semua yang bisa melihat ini celaka karena kita jadi macam-macam keinginannya, jadi wes ribut wes. Sing wis duwe Samsung S7 saiki wis gopoh kredit S8. Lah ngono sih. Gopoh kabeh, wis pokoknya karena kita punya mata itu jadi problem ndak karu-karuan. Itu. Nah, tapi itu juga sawang sinawang kata orang Jawa gitu loh Mas. Jadi monggo sampean ambil keputusan bagaimana. Saya tidak bisa apa-apa karena saya tidak bisa membantah apapun yang Anda rasakan dan Anda pendapati, Anda yang merupakan pendapat Anda, karena bagaimanapun saya bukan Anda dan saya tidak mengalami dan tidak merupakan Anda, ngerti nggak? Kon iso menghayati tukang becak terus pura-pura becak koyok Pak Wiranto waktu kampanye. Ya tetep gak iso, kon lak Wiranto njajal becak, tapi lak kon tukang becak temenan. Nek kon kepengin roh becak iki dadi tukang becak temenan. Tadi kan buahan hartamu kabeh kono terus kon melarat temen terus becak. Nek mek njajal becak iku jenenge ya encep-encep. Mulane saiki iki wong iki gak ono sing numpak sepeda. Saiki wong sepedaan. Ngerti ya? Nek cara Jogja nggak ada orang ngepit, yang ada pit-pitan. Jadi main sepeda hari Minggu. Tapi bener-bener sepedaan bendino iku kearang wisan, gak gelem saiki arek-arek. Gitu loh. Nah, saya bisa menghayati apa yang Anda rasakan, tapi saya tetap tidak bisa sedalam yang Anda rasakan karena saya tetap bukan Anda. Oleh karena itu manusia membutuhkan empati, sawang sinawang. Jadi orang lain pasti lebih bahagia menurut kita, padahal menurut mereka kita lebih bahagia. Oleh karena itu jangan terikat kepada jangan terikat kepada suatu pijakan. Anda harus bisa menemukan yang paling hakiki dari kehidupan ini, dan yang paling hakiki adalah yang kudune menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean jane ya wis anjane kudune ngene ya wis dinikmati dan disyukuri mbuh ya apa carane gitu. Sementara arek-arek sing iso ndelok iku jan-jan ya bingung dhewe. Itu. Mas yo nek pamer-pameran ya tetep ya suku kaya ya nek pamer ya kabeh iso. Alah kon ketoke ganteng tapi lak kon melarat. Ya timbangane kon niku wis elek melarat. Wis kok nek nyanyian ngono gampang, NU Muhammadiyah ben nyanyian Pak Yai. Alah NU tahlilan pinter ngaji karo artine. Terus NU ne bales, alah wis karo artine gak iso ngaji pisan Muhammadiyah iku ngono. Wis nyanyian gak karo-karuan iku gitu. Semua itu sawang sinawang. Jadi tolong Anda jangan tergantung kepada pandangan orang lain, bergantunglah kepada pandangan Allah kepadamu, dan jadikanlah pandangan Allah kepadamu itu menjadi pandanganmu sendiri terhadap dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Mas ya. Dan sewu nek gak apik ya muga-muga kapan-kapan saja boleh apik. Silakan berikutnya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolres, mohon izin Cak Nun, kami akan bertanya terkait dengan profesi yang sudah kami pilih adalah selaku anggota Polwan. Dalam pelaksanaan tugas terkadang yang tidak terbatas waktu, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyeimbangkan antara kewajiban-kewajiban kami dalam pelaksanaan tugas dan juga kewajiban kami selaku istri dan juga ibu dari anak-anak. Saya yakin, mungkin saya mewakili dari rekan-rekan saya Polwan dan juga seluruh ibu-ibu yang ada di sini, menginginkan bahwa kita ini menginginkan sekali menjadi seorang yang wanita yang soleha. Betul nggih Bu? Dimana nantinya mudah-mudahan di akhir hidup kami nanti kita bisa husnul khotimah dan masuk dalam surga dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sampaikan Cak Nun, mohon maaf, kewajiban-kewajiban saya selaku istri dan juga selaku ibu dari anak-anak, banyak sekali kelalaian-kelalaian yang saya laksanakan.
sebetulnya bukan keluhan, tapi memang ini adalah tantangan kami. Kami berusaha untuk menyeimbangkan antara apa yang menjadi kewajiban-kewajiban saya selaku anggota Polwan, dan juga bagaimana juga saya bisa menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang baik di mata keluarga. Kelalaian yang sering saya laksanakan selama ini, saya mengambil langkah. Yang pertama, saya selalu minta maaf. Saya berusaha selalu minta maaf kepada suami dan anak-anak saya kalau ada segala sesuatu kekurangan yang sudah saya lakukan yang terkait mungkin dengan penyeimbangan antara tugas dan kewajiban ini. Dan terkadang mohon maaf saya tidak ya sholat tobat. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sekali mungkin ada pencerahan dari Cak Ainun yang bisa kita jadikan suatu penenang hati kami sebagai anggota Polwan yang ada di sini, sehingga kita akan pas antara hablum minannas, hablum minallah, antara hubungan kita dengan manusia dan dengan Allah yang nantinya mungkin kita selalu merindukan surganya Allah. Demikian Cak Nun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, supaya saya jelas, ini perbenturan atau apa ya, kadang-kadang mengalami ketidakseimbangan atau ada yang keter, ada yang terbengkalai? Tidak. Jadi begini, kami berusaha semaksimal mungkin bahwasanya tugas-tugas yang dibebankan kepada kita sudah merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, di balik itu pasti akan ada pengorbanan yang harus ada dikorbankan di sini. Mungkin waktu untuk keluarga, mungkin anak yang saat itu membutuhkan suatu pendampingan ternyata tidak bisa. Sehingga maksud saya begini Cak Nun, saya sudah melakukan selalu minta maaf, tapi saya minta pencerahan, mungkin ada pencerahan yang bisa kami jenengan sampaikan ke kami sehingga kami mantap gitu loh. Ya, kita sudah benar dalam langkah ini, maksudnya demikian. Kan kalau terjadi kegalauan atau benturan kan, satu mungkin benturan waktu atau dua benturan nilai. Ternyata tidak ada kedua-duanya. Jadi ini cuma kegelisahan yang alamiah sebenarnya, dan sebenarnya tidak ada masalah ya, memang harus dialami seperti itu. Dan sampean sudah punya solusi ya untuk minta maaf. Ya wis iku sepele ngapi ya, urip di dunya cek ngono iku, nek di swarga kok gak ada polisi barang, nanti wis tenang aja. Jadi nek kono kok sampean dadi sembarang kok sak karep-karep sampean. Jadi menurut saya itu tidak ada pencerahan untuk Anda. Lakukan dengan kesabaran, semua sudah ada jawabannya. Ada yang jawabannya syukur, ada yang jawabannya sabar, ada yang jawabannya tawakal, ada yang jawabannya istiqomah. Semuanya sudah ada kunci-kuncinya semua gitu. Nangis ya, sampai nangis itu juga jawaban yang luar biasa. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang-kadang ketidakmampuan menjawab pertanyaan dan sedih karena tidak mampu menjawab pertanyaan itu juga sebuah jawaban yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak diwajibkan untuk tahu segala sesuatu dan untuk mampu secara sempurna. Gak ro iku ya apik. Gitu loh. Asal ro nek gak ro. Ojo sampai dadi wong sing gak ro dan gak ro nedeki gak ro. Aku jenenge. Loh, nek gak roh kok. Nek kemeroh iku sing nomor 3, nyun sewu iki sekalian ya. Siji, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Nomor 2, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dia tahu. Iki ro keturun nih tangekno. Nomor 3, orang yang tidak tahu tapi tahu bahwa dia tidak tahu. Kancanono kandanono wuruono. Yang 4, orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Pedita pedidi. Kan gitu, bahwa jahilun murakkab, dia goblok double koyok petik tambah kebo gitu. Nomor 5 ono meneh kita tambahane di Malang, gak eruh tapi gayane koyok ruruo kan. Nomor 5 itu gitu. Nah, ibu ini sudah menjawab semua kok secara naluri ya. Jawaban tuh ndak harus ilmu loh Mas. Kejujuran hati bisa mengantarkanmu kepada jawaban hidup yang lebih akurat dibanding ilmu. Ilmu itu jangan diunggul-unggulkan, ilmu itu cuma alat, tapi yang lebih tajam adalah hatimu. Anda bisa mencapai Allah dengan cinta di hatimu, tapi tidak bisa mencapai Allah dengan ilmumu. Lah gitu. Makanya jangan dadi wong duwe ilmu ki ojo perdita-perdidi. Yang nomor 1 adalah
kualitas hatimu, ketulusan hatimu, kesungguhan hatimu, kan itu nomor satu. Ngono ya Mbak ya. Kita jawab langsung karena tuan rumah, jadi aku gak jawab langsung kok dicegat di dalan belain aku.